kudus dan dirawat di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Para pedagang bakso berunjuk rasa meminta pemerintah segera menurunkan harga daging sapi dan menuntaskan kasus bakso oplosan daging babi. Badai matahari memang benar akan terjadi, tapi soal kiamat itu bohong. terjadi. Pemirsa, kami hadirkan seputar Indonesia. Dari studio RCTI Kebun Sirih Jakarta, inilah seputar Indonesia bersama Isyana Bagus Oka. Halo, selamat sore pemirsa. Berbagai pertanyaan terkait hari kiamat yang diyakini sebagian orang Kiamat itu bohong kan? besok akan kami jawab dalam program seputar Indonesia sore ini. Sebelumnya kami sampaikan berita dari Poso, Sulawesi Tengah. Pemirsa, baku tembak antara anggota BRIMOB Tanggal 21 Desember 2012, kiamat itu bohong ya. Barana Poso Pesisir Sulawesi Tengah siang tadi. 3 polisi tewas dan 3 lainnya terluka akibat tembak menembak tersebut. Kabak Penkum Mabes Polri, Kombes Polisi Agus Rianto menyatakan kontak tembak terjadi ketika polisi melakukan patroli. 3 polisi yang meninggal adalah Bribtu Iwayan Susu Aryawan, Bribtu Ruslan, dan Bribtu Winarto. Mereka dibawa ke RSUD Poso. Sementara 3 korban luka adalah Bribtu Eko Wijaya Sumarno, Bribtu Siswandi Yulianto, dan Bribtu Lungguh Unggara. Anggota yang terluka tertembak di bagian perut dan dada. Mereka dirawat di RS Parigi Poso. Polisi tidak tinggal diam, seorang pelaku penembakan telah ditangkap hidup-hidup. Sementara dari kelompok pelaku, 1 berhasil ditangkap. Saat ini masih terus dilakukan pengembangan termasuk pengejaran terhadap pelaku lainnya yang diperkirakan lebih dari 5 orang. Ini ada tulisan info. Lebih dari 5 orang diperkirakannya. Jadi kita masih menunggu dari inisialnya yang jelas 1 orang. Pemirsa, 10 rumah dan kios barang bekas di Taman Malaka, Duren Sawit, Jakarta Timur ludes terbakar siang tadi. Pemilik rumah hanya bisa menyingkir dan panik serta histeris tanpa bisa membawa barang berharga milik mereka. Saksi mata menegaskan api diduga berasal dari tabung gas yang bocor dan menyambar kompor, kemudian membesar dan menghanguskan sebuah kios penjual nasi yang ditinggalkan pemiliknya. Api kemudian merembet ke bangunan lain. Api baru berhasil dipadamkan dalam setengah jam setelah petugas mengerahkan 15 mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, Anda termasuk penggemar bakso? Kini bakso semakin sering dibicarakan terkait maraknya campuran daging babi ke dalam bakso sapi. Dan siang ini, ratusan pedagang bakso berunjuk rasa meminta pemerintah segera menurunkan harga daging sapi dan menuntaskan kasus bakso oplosan daging babi karena membuat dagangan mereka sepi pembeli. Puluhan pedagang bakso kami siang mendatangi kantor Kementerian Perdagangan. Tentunya bukan untuk menjajakan dagangannya, karena mereka datang membawa spanduk dengan wajah jalan. Mereka datang untuk melakukan aksi unjuk rasa memprotes ketidakmampuan pemerintah menstabilkan harga daging sapi karena membuat para pedagang rugi. Adanya peristiwa pencampuran daging babi ke dalam bakso juga semakin menyusahkan para pedagang. Mereka meminta pemerintah segera menurunkan harga daging sapi dan menuntaskan masalah bakso daging babi. Di Jakarta Utara, Sudin Peternakan, Perikanan, dan Kelautan dipimpin Wali Kota Jakarta Utara, Bambang Sugiono, melakukan razia bakso untuk meneliti kemungkinan adanya daging celeng yang dicampur ke dalam adonan bakso sapi. Petugas mengumpulkan beberapa sampel bakso yang dijual di pasar tradisional, pasar swalayan, dan pedagang bakso. Rombongan juga sempat mencicipi dagangan para penjual bakso yang berjualan di pasar Koja, Jakarta Utara ini. Razia daging ini akan terus dilakukan untuk menghapus keresahan di masyarakat yang juga ikut meresahkan para penjual daging sapi. Ini dia akan rekam ya. Ini agak rekam Indo di Kendal, Jawa Tengah. Hari Kamis, tim gabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Peternakan menemukan bakso yang diduga mengandung formalin di pasar Kendal. Tim ini juga meneliti apakah ada daging babi yang dicampurkan ke dalam adonan bakso di tempat penjualan
Tim kemudian memeriksa bakso yang sudah jadi dan dijual di sejumlah pedagang. Hasil pemeriksaan menemukan pembuat dan penjual bakso mencampurkan daging sapi dengan daging ayam. Pedagang mencampur daging ayam karena harga daging sapi terus melambung mencapai Rp80.000 per kilogram. Kabid Perdagangan Kabupaten Kendal Herun Duniarto mengatakan tim tidak menemukan campuran daging babi. Namun tim menyita bakso berukuran besar yang dicurigai menggunakan bahan berbahaya seperti formalin. Bakso tersebut nantinya akan diperiksa di laboratorium untuk memastikan kandungan bakso yang tidak jelas buatannya. Pemantauan di tempat penggilingan daging akan terus dilakukan untuk memastikan bakso yang dikonsumsi aman dari formalin atau daging babi. Tim kontributor RCTI melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di pesisir pantai Sine, Tulung Agung, Jawa Timur lari berhamburan untuk menyelamatkan diri karena tanda kayak tanam petang SCTV Agustus 2007 ya. ternyata palsu. Sudah sepekan ini warga mengungsi dalam kondisi memprihatinkan. Mereka takut kembali ke rumah karena khawatir tsunami benar-benar terjadi. Gara-gara alat inilah ratusan warga di pesisir pantai Sini, Desa Kalibatur, Tulung Agung, Jawa Timur berlarian menyelamatkan diri ke kawasan perbukitan di selatan Tulung Agung. Sekitar pukul 4 Kamis sore pekan lalu, alat ini tiba-tiba berhenti meraung laut mengejutkan warga di Desa Kalibatur. Bunyi tersebut adalah tanda peringatan akan terjadinya tsunami di pantai Sini. Warga semakin takut karena sebelumnya terjadi gempa di Pacitan berkekuatan 5,2 skala Richter dan warga merasakan getaran gempa. Namun ternyata tanda peringatan tsunami itu palsu. Warga ini menuntut penjelasan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tulung Agung. Harus dijelaskan supaya dia datang ke sini, Pak. Bagaimana seharusnya masyarakat itu bisa tahu selanjutnya itu bagaimana. Pihak BPBD mengakui tanda peringatan tsunami tersebut palsu. Pihaknya kini tengah menyelidiki berapa sirena itu berbunyi, padahal tidak terjadi tsunami. Siapa yang membunyikan alat ini? Memang masih lokal dan kita menyebab perbedaan. Sudah sepekan ini warga mengungsi di 3 titik lokasi. Mereka pun takut kembali ke rumah karena khawatir tsunami benar-benar terjadi. Untuk mengantisipasi kepanikan warga, alat yang memang baru dipasang di pantai Sine kini dievakuasi ke kantor BPBD. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Pemirsa, virus flu burung diperkirakan mulai kembali menyerang manusia. Seorang pria berinisial H dirawat di Rumah Sakit Elizabeth Semarang dengan gejala mirip flu burung. Pria berusia 54 tahun ini sekarang berada dalam ruang isolasi Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Ia diketahui memiliki peternakan ayam di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Humas Rumah Sakit Elizabeth, Probowati Condronegoro mengatakan pasien tersebut masuk ke rumah sakit tanggal 17 Desember lalu. Pasien kemudian diberikan pengobatan standar seperti Tamiflu serta pemberian oksigen dan perawatan di ruang intensif. Kondisi pasien saat ini semakin baik, namun tetap dalam pengawasan. Kembali ke informasi lain, pemirsa, matinya radar Bandara Soekarno-Hatta hari Minggu lalu diduga terkait dengan ruwetnya birokrasi. Selama ini, pengatur perjalanan udara atau Air Traffic Control ATC berada di bawah Angkasa Pura dan berada di bagian kecil Departemen Perhubungan, sehingga pergantian peralatan utang berjalan dengan lambat. Pemerintah pun berjanji hal ini tidak lagi terjadi per Januari mendatang. Usulan Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk melepas ATC dari Angkasa Pura dan Kemenhub ternyata didengar. Angkasa Pura telah melepas manajemen ATC dan akan berada di bawah sebuah BUMN. Dengan dasar peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2012, Kementerian Perhubungan segera membentuk BUMN ATC dengan nama Perum Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau PPNPI. Itu susunan PP kan. PP Perum sudah keluar yang tadi saya jelaskan, PP 77 tahun 2012. Memang sedang kita kerjasama dengan BUMN tentunya dengan AP
bagaimana supaya pada 2013 ini organisasi, tugas, dan job description masing-masing anggota itu kita lakukan dan ini terlepas. Diperkirakan awal Januari ini organisasi dan anggota sudah selesai. Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai ini merupakan bentuk apresiasi bagi karyawan ATC. Teman-teman yang bergerak di ATC itu merasa penghargaan untuk mereka selama itu kurang. Dari segi karir, dari segi penghasilan, dari segi penempatan. Karena mereka itu kan seperti pegawai biasa. Padahal mereka merasa mereka itu sejajar dengan pilot. Meski tidak sama dengan gaji pilot, namun Dahlan mengupayakan gaji karyawan ATC nantinya akan mendekati gaji pilot. Tidak hanya itu, Dahlan Iskan memastikan proses penggantian peralatan usaha dan seluruh kebutuhan akan dibantu secara penuh oleh Kementerian BUMN. Dari Jakarta, Seno Prasetyo dan Musjai melaporkan. Pelantikan Wali Kota Jakarta Timur